Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kali ini di sini saya akan menerangkan sedikit penjelasan tentang apa itu riwayat karir guru yang ada di aplikasi Dapodik ya. Mungkin teman-teman sedikit banyak sudah tahu cara mengisi riwayat karir guru ya, yang di video sebelumnya juga pernah saya buatkan tutorialnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu riwayat karir guru ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya sendiri ya dari akunnya si guru tersebut. Nah, lalu kita masuk di bawah data rincian GTK-nya. Ya, di sini ada riwayat karir guru ya. Nah, di sini sudah saya isikan. Nah, ini kalau mau melihat apa itu riwayat karir guru, teman-teman bisa lihat di sini ya. Klik tombol berikut untuk mendapatkan bantuan. Ya, di sini yaitu pedoman tabel riwayat guru. Nah, tabel ini untuk mengetahui TMT, yaitu tanggal mulai tugas pertama kali PTK tersebut diangkat sebagai guru dan perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain, baik yang sudah selesai masa baktinya maupun juga masih aktif ya. Misalnya masih aktif mengajar di sekolah saat ini, sekolah yang sekarang, dan juga sekolah yang lain ya. Nah, ini itulah untuk apa itu riwayat karir guru ya. Jadi kalau gurunya mengajar di dua tempat bisa diisikan langsung di sini, asalkan keduanya masih aktif juga. Dan kalau sudah tidak aktif atau selesai masa baktinya juga bisa diisikan di sini. Nanti juga diisikan TST-nya atau tanggal selesai tugasnya ya. Nah, ini penjelasannya riwayat karir guru, jenjangnya dari apa, jenis lembaganya, status kepegawaian, jenis lembaga pengangkatnya, dan juga sampai mapel yang diajarkan ya. Nah, ini untuk riwayat karir guru ya. Dan untuk riwayat jabatan pendidik atau tenaga kependidikan itu sendiri adalah jabatan yang dipegang oleh guru atau tenaga kependidikan atau tendik yang masih aktif saat dia masih menjadi guru atau tendik di sekolah saat ini juga ya, atau sekarang saat dia bertugas ya. Jadi di sini kita bisa mungkin menambahkan nanti di sini kalau kita login di akun guru atau tendik masing-masing, di sini ada beberapa pilihan seperti kepala apa atau tutor atau apa gitu ya. Itu untuk jabatan pendidik atau tenaga kependidikan ya. Jadi kalau tendik bisa untuk menambah jabatan ya, tapi kalau tendik itu tidak bisa untuk menambah mungkin riwayat karir guru. Ini mungkin nanti kalau login di akunnya tendik, riwayat karir gurunya tidak bisa terbuka ya. Nah, ini hanya riwayat jabatan pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, sama juga dengan riwayat jabatan fungsional ya. Kalau guru masih terbuka ya. Nah, ini kalau riwayat kepangkatan mungkin teman-teman juga sudah tahu, riwayat gaji berkala juga mungkin sudah tahu ya. Nah, itu tadi untuk riwayat karir guru ya. Jadi jangan sampai salah, kalau mau diisi sekarang juga tidak apa-apa, yang sudah selesai masa baktinya ataupun yang masih aktif sampai sekarang juga nggak apa-apa untuk diisi ya, karena minimal harus ada riwayat karir guru ya, agar tidak terkena invalid ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini, penjelasan untuk riwayat karir guru. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan di komentar, nanti kita bahas bersama-sama, cari solusinya atau bertanya tentang apa ya, silahkan. Oke. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.